Kemudian netizen Malaysia mengatakan negara Indonesia dengan julukan Indodes karena faktanya TKI atau TKW yang ada di Malaysia itu banyak menjalin hubungan asmara dengan orang Bangladesh. Bahkan ada yang mengatakan orang-orang Bangladesh itu adalah idola para wanita Indonesia. Yang Malaysia dikatakan Malaydes karena di sana banyak pekerja-pekerja dari Bangladesh. Di kota Dhaka, satu hal yang hampir tidak bisa dihindari adalah kemacetannya yang sangat parah di kota ini. Saya pikir tadi itu Sebagian baju-baju besar di atas penduduk yang tinggal dan yang mencari di nafkah di atas sana. kereta, tapi manusia Kemacetan ternyata. memanglah sudah. Pada intinya saya sangat bersyukur dengan negara saya ternyata masih lebih baik daripada Bangladesh. Kemudian kalau saya melihat Malaysia, saya berpikir kenapa ya Indonesia tidak bisa seperti Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Malaydes, Indodes adalah dua kata yang sering dilontarkan oleh netizen Indonesia dan Malaysia apabila berjumpa di sosial media. Memang ya, netizen kedua negara ini kalau berjumpa di sosial media itu semacam Tom and Jerry, semacam tikus dan kucing, entah mana yang tikus, entah mana yang kucing. Pada intinya kalau mereka berjumpa, pasti mereka berseteru. Yang netizen Indonesia mengatakan Malaysia dengan julukan Malaydes, yang netizen Malaysia mengatakan Indonesia dengan julukan Indodes. Kalau dipikir-pikir lucu gitu, lucu. Karena rasa-rasanya di sosial media ini mereka tidak pernah akur, ya. Rasa-rasanya mereka itu selalu ada bahan olok-olokan gitu ya. Itu di dunia maya, di sosial media. Tetapi kalau di dunia nyata mereka itu tidak ada masalah apa-apa, biasa saja gitu ya. Sampai sekarang saya belum nampak lagi apabila mereka berjumpa di dunia nyata saling menjuluki, kamu Malaydes, kamu Indodes, nggak ada tuh. Itu hanya terjadi di sosial media. Pada intinya, di dunia nyata antara Indonesia dan Malaysia, orang-orangnya ini baik-baik saja sebetulnya, berkawan seperti biasa. Tetapi kalau sudah berjumpa di sosial media, mereka tuh seakan-akan musuh bebuyutan yang tidak akan pernah akur. Ada saja yang dipertikaikan. Yang Malaysia dikatakan Malaydes karena di sana banyak pekerja-pekerja dari Bangladesh. Kemudian netizen Malaysia mengatakan negara Indonesia dengan julukan Indodes karena faktanya TKI atau TKW yang ada di Malaysia itu banyak menjalin hubungan asmara dengan orang Bangladesh. Bahkan ada yang mengatakan orang-orang Bangladesh itu adalah idola para wanita Indonesia. Oke, bicara soal Bangladesh, sebetulnya seperti apa sih negara Bangladesh itu yang sering kita sebut-sebut ya, yang sering kita sambung-sambungkan dengan negara kita, Malaydes, Indodes. Oke, kali ini kita akan tonton bersama-sama video tentang Bangladesh. Baik, biar tidak lama-lama, biar tidak bertele-tele, kita langsung saja tonton videonya. Sisi gelap terang negara Bangladesh. Negara Bangladesh, yang merupakan sebuah negara kecil di Asia Selatan dengan sejarahnya yang panjang dan sudah dikenal oleh dunia sebagai negara yang berkembang dengan populasi penduduk paling padat di dunia. Dan narasi dalam video kali ini, kita akan membahas tentang realita yang jarang dibicarakan banyak orang, seperti praktek prostitusi dan maraknya perdagangan manusia yang semakin parah dengan ditambahnya tingkat kriminalitas di negara ini yang terbilang cukup tinggi, serta ada beberapa ritual keagamaan yang unik. Dan semua itu akan kita rangkum dalam episode kali ini, tentunya hanya di Sisi Gelap Terang. Sisi gelap terang. Bangladesh Bangladesh adalah negara dengan kepadatan penduduknya yang terbilang paling tinggi di dunia, dengan luas wilayahnya sekitar 147.000 km persegi, yang dihuni oleh lebih dari 170 juta orang. Di atas kereta sehingga kepadatan yang luar biasa ini membawa tantangan bagi para penduduknya yang tinggal di sana. Banyak orang yang kondisi kehidupannya sangat memprihatinkan, terutama di daerah kumuh yang tersebar di kota-kota besar, seperti contohnya di kota Dhaka, sebuah kota dengan populasi penduduknya yang lebih dari 21 juta orang, adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Padat sekali. Dan salah satu masalah terbesar di kota Dhaka adalah permukiman kumuh yang menampung lebih dari 4 juta orang di sana.
Di tempat ini, kehidupan mereka jauh dari kata layak atau bisa dibilang kehidupan mereka sangat tidak manusiawi. Rumah-rumah mereka sebagai tempat tinggal dibangun hanya dari bahan-bahan yang murah dan tentunya tidak aman, seperti lembaran logam, plastik, dan kayu bekas. Terlebih lagi di kota ini tidak adanya saluran air yang memadai, sehingga kotoran dan limbah akan menumpuk di jalanan menimbulkan bau yang tidak sedap serta meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Selain kondisi tempat tinggal yang memprihatinkan, penduduk di kota Dhaka juga harus berhadapan dengan kondisi kerja yang seringkali tidak manusiawi. Contohnya saja industri garmen yang menjadi salah satu industri terbesar di negara Bangladesh yang pusatnya terletak di kota Dhaka. Ada ratusan bahkan ribuan orang yang bekerja di pabrik-pabrik ini dengan pendapatan upah atau gaji yang masih tergolong rendah, jam kerjanya yang terbilang panjang serta lingkungan kerja yang sangat berbahaya. Salah satu contoh nyata dari bagaimana kehidupan di kota Dhaka bisa sangat beresiko adalah dari kasus runtuhnya Rana Plaza pada tahun 2013 yang menewaskan lebih dari 1.100 pekerja. Walaupun banyak protes dan kritik internasional, kondisi kerja di pabrik-pabrik garmen di kota Dhaka masih jauh dari kata layak. Dan ketika berbicara mengenai kota Dhaka, satu hal yang hampir tidak bisa dihindari adalah kemacetannya yang sangat parah di kota ini. Sebagian besar penduduk yang tinggal dan yang mencari nafkah di sana, kemacetan memanglah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga kota ini sering dianggap sebagai salah satu kota dengan kemacetan terburuk di dunia. Kalian bisa membayangkan sebuah kota yang tidak pernah tidur, di mana jalan-jalannya akan selalu padat dengan kendaraan hampir di setiap harinya di waktu siang maupun malam. Dengan lebih dari 1 juta kendaraan yang berlalu lalang di setiap harinya, perjalanan yang seharusnya bisa memakan waktu 30 menit seringkali akan membutuhkan waktu sampai berjam-jam lamanya. Sementara itu, sistem transportasi publik di kota Dhaka sebenarnya masih jauh dari kata memadai. Mayoritas penduduknya di sana masih bergantung pada transportasi bus dan becak. Namun jumlah kendaraan ini tidak sebanding dengan populasi yang harus mereka layani setiap harinya, sehingga akan menyebabkan antrian panjang dan penumpukan kendaraan di berbagai sisi jalanan, serta tidaklah heran jika kecelakaan lalu lintas akan sering terjadi di kota ini. Sebenarnya kemacetan lalu lintas ini diperburuk oleh tata kota dan infrastruktur jalanan yang sempit, dengan banyaknya jalanan yang dibangun tanpa perencanaan yang matang. Apalagi ditambah dengan banyaknya pedagang kaki lima di ruas-ruas jalan dan kendaraan becak, serta kendaraan pribadi yang saling bersaing untuk mendapatkan ruang yang sangat terbatas. Selain itu, banyaknya lubang besar yang memperlambat kendaraan dan seringkali menyebabkan kecelakaan, apalagi ketika musim hujan tiba. Jalan-jalan yang buruk ini seringkali tergenang air, sehingga menambah masalah kemacetan yang sudah sangat parah. Dan perjalanan sehari-hari ini sebenarnya merupakan mimpi buruk bagi mereka sendiri. Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam di setiap harinya, terjebak dalam antrian kendaraan yang panjang dan tak berujung. Dan jika dilihat sebetulnya ini bukan hanya mengurangi waktu produktivitas mereka sendiri, tetapi juga kelelahan fisik yang akan meningkatkan stres bagi masyarakat di sana, karena akan banyak pekerja yang harus bangun sangat pagi hanya untuk tiba di tempat kerja tepat waktu, dan sengaja harus pulang larut malam karena perjalanannya yang pastinya akan memakan waktu yang sangat lama. Kembali lagi ke topik mengenai tema di video kali ini, yang salah satunya membahas tentang perdagangan manusia dan eksploitasi di negara Bangladesh yang sudah sangat parah dilihat mata. Dalam kasusnya yang sudah beredar di media, perempuan dan anak-anak merupakan korban terbesar dari perdagangan manusia di negara ini, khususnya dalam perdagangan seks komersial. Banyak dari mereka yang diculik atau dijual oleh keluarganya sendiri yang disebabkan kemiskinan serta tekanan ekonomi. Dan tempat yang terkenal sebagai kawasan distrik prostitusi terbesar di dunia adalah Daulatdia yang terletak di tepi Sungai Padma di distrik Rajbari di negara Bangladesh, yang sudah menampung sekitar 2.000 orang sebagai pekerja seks di sana. Dan di tempat itu banyak dari perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam siklus kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. Selain itu, tempat tersebut juga sudah menyandang reputasi sebagai tempat dengan prostitusi termurah di dunia, yang rata-rata mereka dijual dengan harga yang sangat murah sekali, dan seringkali tidak lebih dari beberapa dolar saja. Prostitusi di Daulatdia tidak hanya berlangsung secara terbuka, tetapi juga sudah terorganisir dengan baik secara struktural, di mana banyak perempuan di tempat ini menjadi korban perdagangan manusia, yang dipaksa bekerja di rumah-rumah bordil yang dikuasai oleh madam, para perempuan yang juga pernah menjadi korban dan kini justru mengelola bisnis ini. Para perempuan yang tinggal di kawasan ini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka tinggal di gubuk-gubuk kumuh yang terletak di sepanjang sungai dengan sanitasi yang sangat buruk sekali.
Polusi, limbah dan ketiadaan fasilitas dasar seperti air bersih atau perawatan kesehatan membuat tempat ini menjadi tidak layak untuk dihuni. Dan di tengah lingkungan yang penuh kekerasan ini, mereka harus berjuang setiap harinya untuk bisa bertahan hidup. Selain eksploitasi seksual, anak-anak di Daulat Dia juga terjebak dalam lingkaran kekerasan. Banyak dari mereka yang tidak pernah bersekolah dan tumbuh di lingkungan yang mengajarkan mereka bahwa kekerasan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi perdagangan manusia di sini melibatkan anak-anak yang masih sangat muda yang dijual ke dalam perbudakan seksual atau dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Perdagangan manusia di negara ini bukan hanya perempuan dan anak-anak yang terlibat di dunia prostitusi, tetapi juga para pekerja migran yang berusaha keluar dari garis kemiskinan dengan bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Banyak korban perdagangan manusia dijanjikan pekerjaan dengan gaji atau pendapatan upah yang sangat menggiurkan. Agen perekrut di desa-desa kecil seringkali mendatangi keluarga miskin dengan menawarkan pekerjaan di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, Malaysia atau di negara India dengan iming-iming hidup yang layak dan gaji yang tinggi. Biasanya mereka akan meminta bayaran awal untuk mengurus visa dan tiket, tetapi sesampainya di negara tujuan, korban seringkali diserahkan kepada majikan yang memperlakukan mereka sebagai budak pekerja. Korban juga akan dipaksa bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang dan seringkali tanpa upah, walaupun mereka sudah bekerja sekeras mungkin. Sementara itu, paspor mereka akan disita untuk mencegah mereka melarikan diri ataupun pulang ke negara asalnya. Masalah yang dihadapi negara ini bukan hanya itu saja, tetapi juga dari tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, terutama di daerah perkotaan seperti Dhaka, Chittagong dan Khulna, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan. Kita akan ambil salah satu contohnya di kota Dhaka yang terdapat banyaknya tingkat kejahatan di sana, seperti pencopetan, perampokan, dan pencurian. Kejahatan seperti itu akan sangat umum dan sering terjadi, khususnya di area yang padat penduduk dan area yang penuh sesak seperti pasar, stasiun bus, dan tempat-tempat umum lainnya. Apalagi di wilayah-wilayah yang kurang mendapatkan pengawasan polisi, kejadian-kejadian ini seringkali tidak dilaporkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Jadi hampir di sama kota-kota besar lainnya, transportasi umum seringkali menjadi lokasi kejahatan jalanan. Penumpang angkutan umum seperti bus dan becak sering menjadi sasaran perampok yang mencari kesempatan di tengah kepadatan. Dan berbicara mengenai negara ini, negara Bangladesh memang dikenal sebagai negara yang penduduknya lebih banyak memeluk agama Muslim, memiliki sejarah panjang yang melibatkan interaksi antara berbagai agama dan budaya, sehingga menghasilkan fenomena sinkretisme, yaitu percampuran kepercayaan dan tradisi dari berbagai agama yang menghasilkan suatu bentuk spiritualitas dan budaya yang unik. Fenomena ini mencerminkan warisan sejarah dari negara Bangladesh, di mana pengaruh dari berbagai kerajaan dan penyebaran agama-agama besar menciptakan keberagaman spiritual yang kaya, yang seringkali berbeda dari ajaran ortodoks agama yang dianut secara formal. Untuk memahami sinkretisme di negara Bangladesh, penting sekali untuk melihat sejarah perkembangan agama dan budaya di wilayah ini. Sebelum kedatangan agama Islam pada abad ke-13, wilayah ini merupakan pusat peradaban Hindu dan Buddha dengan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Pala yang mendukung perkembangan agama Buddha Mahayana dan Vajrayana. Ketika para pedagang Muslim dan kemudian penguasa Muslim datang ke wilayah ini, terutama selama Kesultanan Bengal dan masa kekuasaan Mughal, Islam mulai menyebar secara luas. Namun agama Islam di Bangladesh berkembang melalui proses yang lebih inklusif, di mana elemen-elemen lokal dari kepercayaan Hindu, Buddha, dan animisme yang sudah lama ada di masyarakat diintegrasikan ke dalam praktek Islam sehari-hari. Salah satu aspek sinkretisme yang paling menonjol di Bangladesh adalah pemujaan terhadap para wali suci. Para wali ini dihormati sebagai tokoh suci yang memiliki kekuatan spiritual, dan banyak makam-makam mereka menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi, baik oleh orang-orang Muslim maupun non-Muslim. Contoh yang terkenal adalah makam Hazrat Shah Jalal di Sylhet, seorang wali sufi yang dianggap berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Ritual-ritual yang dilakukan di makam ini, seperti memberikan persembahan makanan atau bunga, sebenarnya bukan bagian dari ajaran Islam ortodoks, tetapi lebih merupakan pengaruh tradisi Hindu dan animisme setempat yang telah lama ada di kawasan ini. Pemujaan wali seperti ini mencerminkan bagaimana Islam di Bangladesh bercampur dengan kepercayaan lokal yang memuja roh-roh leluhur atau dewa-dewa Hindu. Meskipun pemujaan terhadap manusia bahkan yang dianggap suci tidak dianjurkan dalam ajaran Islam ortodoks, praktek ini tetap menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat di negara Bangladesh.
Sinkretisme di Bangladesh juga tampak dalam berbagai festival dan perayaan agama. Salah satu contoh yang menarik adalah perayaan Shab-e Barat. Namun perayaan tersebut seringkali diwarnai dengan unsur-unsur yang mirip dengan tradisi Hindu dan animisme. Misalnya banyak orang yang menyalakan kembang api atau lampu-lampu minyak di rumah mereka. Sebuah praktek yang mengingatkan pada festival Hindu seperti Diwali, yang juga melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan. Perpaduan ini memperlihatkan bagaimana praktek agama Islam lokal telah disesuaikan dengan tradisi dan budaya setempat. Setelah kita membahas berbagai macam masalah dari negara ini, Bangladesh tetaplah menjadi sebuah negara dengan potensi yang besar di masa depan. Meskipun menghadapi tantangan yang mungkin akan sulit untuk diatasi, ada banyak inisiatif dan gerakan yang akan membawa perubahan-perubahan positif bagi negara ini. Baik dari non-pemerintah dan lembaga internasional akan terus bekerja keras untuk memerangi kemiskinan, eksploitasi dan ketidakadilan di negara Bangladesh. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya masih di Sisi Gelap Terang. Ya, kalau saya nonton video tadi, saya menjadi bersyukur dengan Indonesia saat ini. Tetapi kalau saya melihat tentang Malaysia, saya jadi berpikir, kenapa ya Indonesia tidak bisa seperti Malaysia? Begitu. Tetapi kalau nonton video tadi tentang Bangladesh, saya jadi bersyukur. Alhamdulillah Indonesia ternyata lebih baik dari Bangladesh. Terutama soal ketertiban di jalan raya. Aduh, saya tuh tadi lihatnya sesak nafas gitu ya. Sesak sekali, padat sekali itu suasana jalan raya. Padahal itu di perkotaan ya, di ibu kota. Tetapi mereka tidak setertib itu di jalan raya. Dalam masa yang sama, dalam waktu yang sama, mereka tuh sama-sama mau melewati jalan. Kendaraan masih berjalan, manusianya pun juga tidak mau kalah, mau menyeberang. Jadi, padahal itu sangat berisiko sekali. Kenapa tidak bersabar gitu ya? Biarlah kendaraan berlalu lalang dulu, sehingga nanti ketika tidak ada kendaraan lewat, baru kita menyeberang bagi pejalan kaki gitu ya. Tetapi kalau kita lihat video tadi itu, mereka sama-sama tidak mau kalah. Yang kendaraan terus berjalan, yang manusianya, pejalan kakinya juga mau menyeberang dalam waktu yang bersamaan, sehingga terjadilah jam, terjadilah macet begitu ya. Apakah lampu merah atau traffic light di sana itu tidak berfungsi atau tidak diikuti gitu rambu-rambunya gitu ya. Ya, itulah salah satunya yang membuat saya bersyukur bahwa Indonesia masih lebih baik dari Bangladesh dari segi ketertiban di jalan raya. Ya, di Indonesia bukan tidak ada yang tidak tertib. Tetapi kalau dibandingkan dengan Bangladesh, Indonesia masih jauh lebih baik dari Bangladesh soal ketertiban di jalan raya ya. Kemudian soal prostitusi dan perdagangan anak dan perempuan gitu ya. Ini sih menurut saya disayangkan sekali ya, yang mana Bangladesh itu adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Tadi disebutkan sebanyak 80% itu beragama Islam. 80 atau 90. Kurang lebih segitulah. Tetapi praktek prostitusi di sana itu sangat besar dan terbuka. Gilanya lagi terorganisir dan terstruktur. Jadi betul-betul tersistem praktek prostitusi itu. Udah dirancang sedemikian rupa dan terbuka lagi. Disayangkan sekali ya, sebagai negara yang kebanyakan beragama Islam, tapi praktek seperti ini di sana normal dan biasa. Kemudian soal tindak kriminal dan kejahatan, ya memang sih kalau negara masih banyak rakyatnya masih hidup di garis kemiskinan, kasus kejahatan, kriminal, pencurian, pencopetan ini memang tidak bisa dihindarkan ya. Akan selalu ada karena memang tekanan hidup dan ekonomi yang memaksa mereka harus melakukan tindakan seperti itu. Ditambah lagi susahnya pekerjaan dan banyaknya pengangguran. Nah, itulah yang akan menjadi satu dorongan mereka melakukan tindak kriminal seperti pencopetan dan pencurian. Kemudian satu fakta lagi bahwa ternyata di Bangladesh itu ketika ada tindakan kriminal itu warganya itu enggan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian karena sudah tidak adanya kepercayaan kepada penegak hukum. Ini sih hampir sama dengan di Indonesia yang mana rakyatnya hampir tidak percaya dengan penegak hukum. Ya kurang lebih seperti itulah. Kadang kalau orang kecil itu mengalami
pencurian, pencopetan, enggan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian karena terkadang diabaikan, tidak ditindaklanjuti atau diproses. Ya, kurang lebih begitulah kurang kepercayaan rakyat kepada penegak hukum. Kemudian soal Islam tadi di sana itu ya, yang mana mengalami sinkretisme, yaitu perpaduan dari berbagai tradisi sehingga membentuk tradisi atau budaya Islam yang baru. Tadi juga dicontohkan seperti berziarah ke makam orang yang dianggap mulia, yang berjasa dalam penyebaran agama Islam, kemudian membawakan hidangan atau membawakan bunga-bunga ke makam itu. Ini sih sebetulnya hampir sama dengan yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Itu memang hampir sama dengan apa yang terjadi di Bangladesh itu. Bahkan sampai ada membawakan sesajen, yaitu makanan-makanan, kemudian ada bunga-bunga diletak di satu tempat yang sekiranya dianggap itu keramat. Ya. Kemudian ada juga yang dilarungkan ke laut sebagai penghormatan kepada penjaga laut atau apalah gitulah. Jadi di Pulau Jawa, di tradisi Jawa itu masih ada praktek-praktek seperti ini. Kan di Indonesia dulu sebelum masuknya agama Islam kan menganut agama Hindu-Buddha, dan sebelum ada agama Hindu-Buddha dulu ada kepercayaan animisme, percaya kepada benda-benda atau roh-roh gitu. Nah itu masih ada ya, di Pulau Jawa itu masih ada praktek-praktek seperti itu, terutama di pelosok-pelosok ya, di daerah-daerah lereng pegunungan masih ada praktek-praktek seperti itu. Mereka Islam tapi mereka masih menjalankan tradisi-tradisi lama mereka dengan dibalut, dengan dipadukan dengan ritual-ritual Islam, ritual-ritual keagamaan. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Pada intinya saya sangat bersyukur dengan negara saya ternyata masih lebih baik daripada Bangladesh. Kemudian kalau saya melihat Malaysia, saya berpikir kenapa ya Indonesia tidak bisa seperti Malaysia. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.